Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi di Ihsan Rahmat Talks, ruang belajar bagi peneliti pemula. Di tangan saya ada dokumen observasi karena ini berkaitan dengan pertanyaan beberapa orang yang baru sempat saya buatkan materinya tentang observasi. Jadi materi yang akan saya jelaskan ini lebih ke hal-hal teknisnya ya. Kalau teori ya kalian bisa cari di internet, kalian baca. Tapi ini adalah mungkin kesimpulan-kesimpulannya saja. Saya mulai saja biar nggak mau membuang banyak waktu. Observasi. Saya disclaimer sedikit ya. Observasi itu kebutuhannya apa sih? Kenapa kita menggunakan observasi? Ini saya buatkan model segitiga. Kualitatif itu kan dia biasanya paling standar itu data dikumpulkan menggunakan wawancara. Ya enggak? Observasi, kemudian ada dokumentasi. Nah, observasi ini dia bisa menjadi data utama dan dia juga bisa menjadi data pendukung. Misalnya, ada sebuah penelitian tentang pola komunikasi petugas kepolisian terhadap konsumen, customer, masyarakat lah ya, pada masyarakat. Ini melihat pola komunikasinya. Pada waktu penelitian, wawancara dilakukan. Misalnya, seseorang bertanya kepada petugas, ini adalah petugas ya, dia tanya bagaimana pola komunikasi, bagaimana komunikasi dengan ini. Biasanya kalau ditanya seperti itu, si Pak Polisi ini akan menyatakan sesuatu hal yang baik-baik saja. Ya, oh kami ramah dan lain sebagainya. Disitulah kebutuhan dari observasi. Untuk memastikan apakah data yang disampaikan oleh si polisi ini benar adanya atau itu merupakan sebuah rekayasa. Caranya bagaimana? Misalnya, boleh si peneliti ini menyuruh orang lain untuk datang ke pusat pelayanan si polisi ini, kemudian dia mengalami secara langsung. Baik itu dia sebagai pengamat dari jarak jauh atau dia juga pura-pura misalnya ya kehilangan dompet atau apa segala macamnya atau mau membuat SIM dan lain sebagainya, kemudian dia langsung komunikasi dengan polisi. Apakah benar yang disampaikan ini atau keliru? Itu yang disebut dengan observasi. Itu bukan yang disebut, itu kebutuhan dari observasi. Sehingga terjadilah triangulasi data. Ini ada di buku saya yang Ini ada di video saya yang lain tentang triangulasi data. Triangulasi data ini kan salah satu teknik uji keabsahan data yang ada di kualitatif. Sehingga ketika ada data yang mengatakan bahwa polisi itu baik, dari sisi observasi juga bisa dipastikan, dari dokumentasi juga bisa dipastikan. Ini adalah tujuan dari metode observasi, ada sebagai penguat dan sebagai peng-cross check lah, bisa juga digunakan. Tujuan akhir dari observasi itu adalah si peneliti itu bisa memaknai objek. Misalnya yang mau dia yang mau dia teliti tentang pola komunikasinya, berarti dia bisa memaknai dari sisi praktek yang dia lihat itu seperti apa. Karena itu saya ngambil penghapus. Karena itu kita masuk, saya masuk ke definisi dasar saja. Ini pedomannya ya, biasanya pedoman ini yang saya berikan ke mahasiswa. Jadi mahasiswa saya biasanya menggunakan pedoman ini nantilah kita bahas. Saya taruh aja di sini dulu ya. Observasi, dari sisi pengertiannya banyak, tapi yang pasti observasi itu adalah pengamatan peneliti menggunakan panca indera. Nah, kemudian terhadap objek. Objek ini adalah sesuatu hal yang sudah ditetapkan atau belum ditetapkan. Nanti ada dari sisi pola observasinya. Ini adalah objeknya. Dari sisi panca indera ada beberapa hal yang panca indera kita yang bisa terlibat dalam observasi. Walaupun di sini definisinya adalah atau secara bahasanya observasi itu adalah mengamati atau pengamatan. Pengamatan ya pasti bisa menggunakan mata ya. Mata. Bisa menggunakan perasaan. Rasa nih. Kemudian
bisa menggunakan indera penciuman. Nanti saya ada contoh terkait dengan apa namanya, saya melakukan observasi itu dari sisi bau itu ternyata saya gunakan juga. Kemudian apalagi mata, perasaan, bisa perabaan tangan, perabaan. Ya, kita salaman dengan polisi tadi dan lain sebagainya. Ini nanti akan saya jelaskan satu persatu. Jadi bukan hanya definisinya saja, bentuk-bentuknya, kemudian apa strukturnya, apalagi di lapangannya seperti apa, hingga nanti cara penulisannya bagaimana, pengisian formnya itu bagaimana, hingga analisis datanya bagaimana. Nah, ini kita buat versi lengkapnya. Jadi pengamatan menggunakan panca indera, boleh mata, perasaan, ciuman, peraba dan lain sebagainya terhadap objeknya. Nah, objeknya itu dia ada dua sebenarnya. Ada yang sifat objeknya terstruktur, ada objek yang bersifatnya tidak terstruktur. Maksudnya adalah ketika kalian memutuskan untuk melakukan observasi, kalau dia sifatnya terstruktur, itu seorang peneliti sudah mengetahui apa yang akan dia cari ke lapangan. Misalnya, oh Pak, saya karena ini merupakan observasi pertama, saya mau melihat hal-hal umum saja misalnya. Oh, terkait dengan kepolisian tadi, saya mau melihat tempat parkirnya gimana, kondisi ruangannya bagaimana, sikap orangnya seperti apa, bagaimana pelayanannya dan lain sebagainya. Itu namanya sudah kalian ketahui. Atau saya saat ini mau melakukan observasi ke polisi, saya mau melihat bagaimana bentuk ruangannya. Berarti kalian fokus ke bentuk ruangannya saja. Kan sudah diketahui. Nah, itu namanya terstruktur. Kalau tidak terstruktur ini, balikannya, belum diketahui. Biasanya tidak struktur ini orang menggunakan terkait dengan observasi pralapangan. Jadi mau meneliti sesuatu tapi belum pasti-pasti, ya udah, lakukan tidak terstruktur. Artinya apa? Si peneliti datang langsung ke lapangan untuk melihat-lihat secara umum. Nanti dari hal yang umum itu dia akan menemukan, oh kayaknya saya mau meneliti yang ini saja. Oh kayaknya ini bisa menjadi hal-hal yang penting nanti ketika saya melakukan penelitian tentang ini. Intinya belum diketahui. Jadi pengamatan menggunakan panca indera terhadap hal-hal terhadap objek ya. Nah, observasi ini dia ada dua pembagian, klasifikasi lah namanya. Ada yang disebut dengan observasi partisipatif, ada namanya observasi non partisipatif. Nah, kalau partisipatif ini apa? Si peneliti terlibat langsung. Kalau non partisipatif, peneliti tidak terlibat. Saya berikan contoh atau logikanya. Misalnya ini ruang kepolisian tadi. Nah, ruang kepolisian. Kemudian ini adalah pintu masuk. Ya. Di sini ada meja-meja petugas misalnya. Oh, meja petugas. Di sini ada tempat antrian. Kemudian ini tempat duduknya, tempat duduk si masyarakatnya. Kalau seandainya kalian menggunakan partisipatif, artinya kalian berada di lokasi antrian ini juga. Kemudian ketika nama kalian dipanggil, kalian akan duduk di sini. Nah, ini petugas. Kemudian kalian berinteraksi dengan petugas, kalian merasakan apa yang dialami oleh petugas, perasaan kalian gimana juga dilayani, itu namanya partisipatif. Kalian terlibat langsung. Kalau seandainya non partisipatif, ketika ini pintu, kalian tinggal duduk di sini saja atau berdiri di sini. Duduk di sini, kemudian mengamati. Oh, berapa orang yang jumlah antrian, bagaimana suasana antrian, suasana ruangannya seperti apa. Kemudian kalian melihat yang ini, bagaimana sikapnya, apakah ketika orang minta tolong, dia langsung berdiri, atau dia sambil pura-pura nggak tahu, sambil main game, itu semuanya diamati. Itu kalau seandainya tidak terlibat. Kalian berada di luar objeknya. Ini yang menentukan siapa? Yang menentukan yang pertama adalah kalian sendiri, yang kedua untuk mendapatkan data yang sifatnya holistik.
Karena jujur saja, kalau seandainya kalian menggunakan penelitian non partisipatif, dan ini kebanyakan yang dilakukan oleh mahasiswa, biasanya mahasiswa itu dia minta izin dulu. Pak, Pak polisi minta izin, saya mau melakukan observasi. Lamanya misalnya 2 jam waktu observasi. Ya otomatis si petugas ini akan baik-baik, akan melakukan hal yang prima, pelayanan prima begitu. Karena apa? Dia tahu dia sedang diobservasi. Akhirnya data yang kalian dapatkan itu adalah data yang ngapusi, data yang kalau kata orang Bengkulu yang ngicuh-ngicuh. Data yang penuh dengan bias kalau bahasa penelitiannya. Data yang tidak real. Nah, karena itu kalau kalian mau melakukan penelitian non partisipatif, saran saya sebaiknya dilakukan secara diam-diam saja atau minta tolong ke orang lain. Atau kalau seandainya kalian menggunakan partisipatif, boleh kalian menggunakan untuk jangka waktu tertentu. Jangan hanya sekali 2 kali. Tahuan nanti partisipatif, nggak ada gunanya kalian melakukan penelitian. Itu dari sisi klasifikasinya ya, yang menentukan kalian dan keutuhan datanya. Kemudian apalagi? Yang diobservasi. Oke. Pak, kalau seandainya saya melakukan observasi, sebenarnya apa sih yang harus saya observasi? Ada beberapa hal yang perlu diobservasi. Yang pertama, itu adalah manusia. Manusia ini biasanya cenderung terhadap perilakunya. Perilaku, boleh sikap, boleh komunikasi, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yang bisa diobservasi adalah tempat. Nah, misalnya kayak dalam tempat polisi tadi berarti parkiran polisi, kan? Kemudian ruang layanan misalnya, apalagi toilet dan lain sebagainya. Ingat ya, kalau seandainya kalian melakukan yang terstruktur, artinya kalian sudah menentukan di awal. Oh, terkait dengan tempat saya akan melakukan pengecekan terkait ruang layanan. Itu kalian sudah menggunakan terstruktur. Yang ketiga itu terkait dengan kondisi atau suasana. Suasana di kota santri. Suasana ya. Bisa jadi hal yang dibangun di dalam ruangan. Oh, walaupun AC-nya dingin tapi menegangkan karena memang polisinya nanyanya tegap dan lain sebagainya. Silakan Bapak, apa yang Bapak butuhkan? Oh, ini Bapak. Oh ya. Silakan KTP-nya dikeluarkan. Itu kan tegang, ya. Itu suasana yang dibangun oleh si pemberi layanan kepada penerima layanan. Nah, hal-hal lain yang bisa ditambahkan ya, misalnya bisa saja gejala alam. Apalagi ya yang bisa ditambahkan, sesuatu hal yang kemungkinan bisa dilihat. Sebentar. Oke. Saya ngambil ini tadi, dokumennya jatuh. Apalagi ya, misalnya ini 5 terkait dengan proses kerja, boleh juga. Kan proses kerja bisa diamati ya. Misalnya terkait dengan polisi tadi, bagaimana cara dia menyelesaikan dokumen, berapa lamanya, waktunya, dan lain sebagainya, itu bisa diamati juga. Jadi kalau seandainya kalian melakukan observasi, bisa kalian lihat dari setidaknya 1, 2, 3 ini. Yang kelima juga bisa. Ini kalau penelitiannya terkait dengan yang sifatnya ke alam. Gitu. Kemudian yang perlu saya jelaskan di sini lagi, ini terkait apa yang bisa diteliti. Selanjutnya, praktek di lapangannya seperti apa? Ini terkait dengan dokumen observasinya. Hal-hal yang perlu kalian amati adalah untuk lapangan ya, persiapan ke lapangan ya. Ini persiapan lapangan, ini yang paling penting. Yang pertama, menentukan topik observasi. Kalau di dalam dokumen saya, ini dijelaskan dalam bentuk kegiatan. Ini kegiatannya apa? Seperti yang saya jelaskan tadi. Oh, misalnya saya mau melakukan
pengecekan dari sisi tempat atau ruangannya. Berarti di sini buat di sini kegiatan mengecek ruangan. Kemudian yang kedua itu menentukan hari, tanggal, beserta waktu. Ini penting. Karena itu di sini lokasi misalnya kan, lokasinya di mana? Lokasi tempat penelitiannya. Harinya kapan, tanggalnya berapa, waktu ini lama observasi. Nanti sebenarnya kalian bisa langsung masuk ke area contohnya. Nanti akan saya berikan contohnya. Tapi ini hal-hal yang penting untuk dilakukan. Yang ketiga, boleh kalian lakukan izin dulu, atau kalian memang merencanakan hal lain. Saya dulu pernah punya pengalaman dalam melakukan observasi itu saya lakukan sekitar 4-5 kali. Satu kali saya melakukan, 4 kali lagi minta ke orang-orang yang berbeda, minta tolong ke teman. Nah, karena itu kalian kan punya banyak teman ya. Untuk kalian yang banyak teman nanti bisa dimanfaatkan untuk hal-hal seperti ini. Ini kan baik. Nanti kalau teman kalian minta tolong ke kalian, kalian juga menolongnya. Kemudian ini adalah hal-hal yang kalian lakukan sebelum ya, sebelum ke lapangan. Nah, pertanyaan selanjutnya, mana penghapus? Ini kalau sebelum ke lapangan. Saat di lapangan, ini silakan kalian catat sendiri ya. Ini kayak saya kuliah mahasiswa saya. Lapangan, sebelum, ini saat di lapangan. Saat di lapangan. Yang pertama, lakukan pengecekan dari hal umum dulu, hal yang umum. Walaupun kalian mau melihat kondisi ruangannya, tapi nggak ada salahnya kalian melihat dulu gimana kondisi parkirannya, ketika kalian masuk itu kondisi pintunya seperti apa, itu boleh. Karena apa? Untuk penelitian ini ketika kalian sudah di lapangan, dia harus bersifat halnya detail dan rinci. Misalnya nih, ketika kalian masuk pintu, kalian bisa mendeskripsikan pintunya dulu. Oh, pintunya itu adalah pintu kayu. Oh, pintunya itu ada pintu kaca, kemudian di kaca itu tertutup semua oleh stiker misalnya. Oh, kacanya terbuka begitu saja. Oh, di sebelah pintu kayu ada jendela. Jendelanya warna apa, pintunya warna apa, pintunya sudah reot, pintunya sudah apa, dan lain sebagainya. Itu bisa disampaikan secara detail. Oke? Kemudian yang ketiga, apalagi kira-kira? Jika memang memungkinkan, karena kalian melakukan penelitian, jika memungkinkan, kalian bisa membuat videonya. Oh, ini sudah gampang kalau ada videonya, atau foto. Tapi kalau tidak memungkinkan, kalian memang harus menggunakan ingatan. Saya biasanya kalau melakukan penelitian yang sifatnya non-partisipatif, saya itu memang tidak membawa apapun. Kalau sempat sedikit-sedikit saya foto. Nah, kemudian sampai di rumah, saya akan mengetik segala sesuatu hal yang saya ingat. Karena itu ini paling penting dalam penelitian observasi. Paling pentingnya, ya, dalam observasi ini yang paling penting. Apa itu? Kalian segera mencatat hal-hal penting setiba di rumah. Karena kalau saya pribadi biasanya ketika saya ke lapangan, saya itu tidak membawa catatan. Ya, kalau kalian mau membawa catatan seperti ini, nanti saya share yang ini, itu silakan saja. Tapi kalau saya biasanya agar tidak ketahuan dan data saya lebih utuh, saya biasanya diam-diam saja, saya cuma mengamati saja. Biasanya saya melakukan itu sekitar 1-2 jam saja. Saya itu nggak bisa lama, karena memori orang kan terbatas. Sesampai di rumah, saya akan mencatat segala hal, mulai dari saya berangkat dari kosan, sampai nanti saya balik lagi ke kosan. Itu harus dicatat. Saya harus mengingat, mereka lagi, oh, warna pintunya seperti ini, AC-nya di bagian ini, mejanya ada berapa, kemudian ada itu. Karena itu, di sini kan ada tulisan nih, kegiatan.
Makanya waktu melakukan observasi, kalau sifatnya rigid, itu sebaiknya satu-satu saja. Sulit kalau seandainya kalian harus mengamati ruangannya, kalian harus mengingat interaksinya, apa yang dia sampaikan, kemudian kondisi antrian dan lain sebagainya. Itu contohnya ya, saya berikan contoh ya. Itu lumayan sulit untuk mengingat semuanya. Tapi kalau kalian mampu ya, silahkan saja. Ya, jadi ini sekedar teorinya. Sekarang saya praktekkan. Saya beri contohnya karena ada yang bertanya analisis datanya nanti bagaimana. Kita ke laptop. Oke, kita lanjutkan. Ini laptop, muka saya nggak perlu kelihatan ya. Ini dokumen observasi seperti di kertas yang sudah saya perlihatkan tadi panjang lebar, saya jelaskan juga. Ini nanti saya ini saja ya, saya share saja di kolom deskripsi. Di sini ada dokumen observasi, di sini ada penjelasan hasil observasi terhadap pelayanan pembuatan surat tanda bukti kehilangan barang di kepolisian sektor mana, di jalan mana. Itu nggak apa-apa ditulis secara detail. Yang pertama di sini ditulis observasi. 01 ini maksudnya apa? Berarti ini observasi yang pertama. Kalau seandainya nanti kalian sudah observasi yang kedua, berarti ditulis di sini observasi 02. Kemudian lokasi ditulis lokasi penelitiannya di mana. Kalau mau detail lagi ini bisa lokasi kepolisian sektor Danurejan di unit apa misalnya. Jangan lupa Jumat harinya, tanggalnya berapa, lama observasi dibuat dulu 2 jam misalnya waktunya. Kemudian dari jam berapa sampai jam berapa. Karena ini sangat penting untuk data di skripsi atau di tesis kalian nanti. Kegiatan di sini ditulis seperti yang saya katakan. Kalau seandainya kalian masih melihat sesuatu hal yang umum, nanti disampaikan saja. Observasi perilaku pemberi layanan, setting tempatnya, kondisinya. Tapi kalau seandainya kalian memang fokus ke salah satu hal, saya biasanya kalau observasi pertama itu biasanya umum dulu saya lakukan. Kalau sudah observasi yang kedua, nah di sini observasi perilaku pemberi layanan. Jadi saya fokus untuk pemberi layanannya saja. Interaksi antara si petugas dengan masyarakat misalnya. Di sini biasanya saya ceritakan dulu, saya berangkat dari jam berapa. Biasanya saya juga menjelaskan saya menggunakan apa, apakah di lapangan saya mengalami kendala, saya sampainya di sana di mana. Sesampai di sana baru saya mulai untuk menjelaskan apa yang sudah saya lihat. Di sini ada nomor, ada kegiatan, ada keterangan. Nomor 1, kegiatannya apa? Kondisi tempat parkir. Kemudian di sini dijelaskan kondisi tempat parkirnya seperti apa. Saya contohkan misalnya ketika sampai peneliti kesulitan menemukan tempat parkir. Setelah keliling polsek, peneliti tidak menemukan tulisan tempat parkir. Jadi saya ketika datang ke sana saya nyari tempat parkirnya di mana ya. Nah, saya agak kebingungan karena tidak ada garis khusus juga, tidak ada rambu-rambu dan sebagainya macamnya. Nah, memang seadanya, polsek ini memiliki 3 bangunan utama. Jadi polseknya itu ada 3 bangunan utama, kemudian di tengah-tengahnya itu ada lapangan yang luas. Ini saya tulis di sini semua. Nah, saya melihat ada motor dan mobil parkirnya sembarangan. Nah, di sini dibuat seperti yang saya jelaskan tadi ya, dia itu harus detail. Jadi boleh disampaikan berapa jumlah motornya, berapa kendaraannya, apakah ada kendaraan mobil dinas, apakah ada kendaraan pribadi, dan lain sebagainya. Kemudian itu disampaikan. Kalian boleh juga kalau lebih detail lagi, motornya motor apa saja, mereknya apa saja, warna apa saja, kendaraan dinas apa saja, warnanya sehingga mereknya, dan lain sebagainya. Di sisi kanan ruangan Satreskrim ada musola. Di sana terdapat 2 motor. Artinya apa? Saya menggambarkan di depan Satreskrim itu ada sekitar 15 kendaraan. Di musola itu juga ada 2 kendaraan. Sehingga saya bingung, nih parkirnya di mana? Karena tempat unit yang saya tuju juga tentang pelayanan untuk kehilangan dan pengurusan surat hilang itu, di depan ruangannya itu tidak ada terdapat kendaraan yang parkir. Nah, sehingga karena saya ragu, saya memutuskan untuk parkir di depan musola. Nah, ini data ini nanti penting kalau seandainya ada terkait dengan data penjelasan ya, profil organisasi ataupun
penjelasan tentang pelayanan itu juga bisa. Selanjutnya, karena saya sudah menjelaskan tentang kondisi tempat parkir itu kegiatannya, kegiatan selanjutnya adalah kondisi ruangan pelayanan. Jadi saya mendeskripsikan di sini ruangan pelayanannya seperti apa. Jadi belum masuk ke area komunikasi dengan petugas. Jadi jangan kalian campur adukan semuanya, nanti kalian kesulitan juga. Kalau bisa dipilah-pilah saja. Pukul 15.15 peneliti mulai memasuki kantor. Nah, ruangan ini kira-kira berukurannya berapa? Kemudian di pintunya ada apa? Kemudian isi dalamnya ada apa? Ini dijelaskan semuanya. Sampai di sini saya mengatakan ada satu AC, ada 4 lampu LED di atasnya. Terdapat satu televisi yang tengah menayangkan Metro TV. Hanya terlihat gambarnya, suaranya tidak terdengar. Kalau seandainya sudah seperti itu, baru dari sisi pelayanan petugasnya. Nah, di sini diceritakan, saat pertama masuk ke ruangan, di sana terlihat hanya ada 2 petugas yang berjaga. Yang satu memakai kemeja lengan pendek berwarna biru, motif kotak-kotak bergaris merah, kan kita bisa membayangkan. Kemudian umurnya kira-kira berapa, kemudian satunya lagi pakai dinas seragam, kemudian umurnya berapa, namun kancing yang paling atas sedikit dibuka. Nah, petugas yang memakai seragam dinas terlihat memakai komputer di depannya. Nah, di sini baru pelapor ini sebagai peneliti sendiri itu menyapa petugas ini. Waktu itu saya pura-pura kehilangan dompet kalau nggak salah. Dalam dompet saya itu ada kartu ATM, jadi saya mau buat kartu ATM lagi. Kan ke bank nggak bisa tuh, harus ada surat kehilangan dulu. Jadi dibuat pura-pura. Nah, seperti itu ya. Ini adalah yang pertama. Kemudian yang kedua, saya fokus di observasi perilaku pemberi layanan. Pertanyaannya, Pak, apakah ini dilakukan di waktu yang sama? Tidak, ini dilakukan di waktu yang berbeda. Lihat saja ini tanggalnya. Ini ada hari Jumat 2016 waktu itu, ini hari Kamis sudah bulan Novembernya. Lamanya di sini ada, dan ini saya ulangi kembali. Saya berangkat kapan penampilan petugas. Nah, di sini saya mulai dengan penampilan petugas, kemudian sampai ada saya jelaskan juga percakapan kami. Nah, ini disampaikan semua. Dan itu kalian lakukan terus seluruh data observasi kalian. Jika sudah demikian, barulah masuk ke bagian analisis data. Analisis datanya hampir sama. Kalau kalian belum menonton video saya tentang analisis data kualitatif, itu silakan ditonton dulu. Nanti kalau ada bagian-bagian yang kalian anggap penting, itu silakan diberi komentar. Nah, seperti ini ya. Di blog, kemudian diambil new comment. Di sini disampaikan belum sampai di kamar mandi, sekitar 1 meter sudah tercium bau. Nah, ini saya ada jelaskan tadi ya, bahwa saya juga menggunakan indera pembau waktu itu. Di sini dibuat fasilitas. Nah, data-data seperti ini nanti digabungkan dengan hasil wawancara. Contoh penulisannya seperti ini ya, atau saya buatkan contoh penulisannya ya. Misalnya berdasarkan wawancara dengan AA, misalnya polisinya nama AA, mengatakan bahwa petugas sudah dibekali oleh kita buat ini aja ya, tanda petik saja. Petugas sudah dibekali oleh pengetahuan tentang standar layanan minimal. Nah, petugas kami selalu berlaku sopan dan ramah kepada masyarakat. Saya seperti itu ya. Nah, ini hasil wawancaranya. Ini bisa dikonter ataupun dijelaskan menggunakan observasi. Nah, penjelasan AA ternyata berbeda dengan hasil observasi peneliti. Saat melakukan pengamatan
pada tanggal, dijelaskan itulah ada fungsi tanggalnya itu. Pada tanggal berapa ini? 4 November 2016 Kamis, pada tanggal 04 November 2016 jamnya berapa? Kan ada jamnya di sini. Nah, nanti dikira-kira ini kejadiannya jam berapa, misalnya jam 10.20, jam 10.20 saat melakukan pengamatan pada tanggal 14.20 petugas tampak acuh menanggapi keluhan masyarakat. Ini ditunjukkan dengan sikap buang muka petugas sambil memainkan komputer. Kira-kira seperti itu. Nah, ini contoh praktek ketika kalian menulis hasil wawancara di sini, itu didukung oleh observasi di sini. Nah, sehingga nanti kalian mendapatkan pola triangulasi atau pengamatan yang lebih utuh. Ini adalah contoh penerapannya ketika digunakan di skripsi. Mudah-mudahan penjelasan yang panjang lebar ini dapat kalian pahami. Jika masih belum paham, silahkan bertanya di kolom komentar. Ya, kita buka, nanti kita buatkan videonya lagi, atau kita buatkan segmen khususnya lah gitu. Karena ini kan saya menjelaskan dari A to Z ya, dari observasi itu apa sampai cara nulisnya bagaimana. Nah, karena nanti terlalu kompleks, mungkin kita buat video yang cara nulisnya saja. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.